Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Ada banyak hal yang akan kita pelajari, mulai dari barisan aritmetik, kemudian notasi sigma, deret aritmetik, barisan geometri, deret tak hingga atau deret konvergen, kemudian juga tentang induksi matematika. Kita lihat terlebih dahulu tentang pola bilangan dan barisan. Pola bilangan itu merupakan aturan dalam menentukan letak suatu bilangan dari sekumpulan bilangan. Contohnya pola bilangan asli, pola bilangan asli ganjil, pola bilangan asli genap, dan lain sebagainya. Susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu itu merupakan barisan yang penulisannya adalah U1, U2, U3 sampai dengan UN. Jadi UN adalah suku ke N. Nanti ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Sedangkan penjumlahan dari suku-suku suatu barisan disebut dengan deret. Ada deret aritmetika dan juga ada deret geometri. Kemudian sebagai materi tambahan nanti ada notasi sigma dan ada induksi matematika. Terlebih dahulu kita lihat kompetensi dasarnya untuk aspek pengetahuan, menganalisis barisan dan deret aritmetik. Kemudian untuk aspek keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetik. Barisan aritmetika, suatu barisan U1, U2, U3 sampai dengan UN disebut barisan aritmetik jika untuk sembarang nilai N berlaku UN min UN min 1 sama dengan B, dengan B suatu tetapan atau konstanta yang tidak tergantung pada N. Rumus umum suku ke N barisan aritmetik adalah UN sama dengan A plus N min 1 B, dengan A suku pertama dan B adalah beda. Pada barisan aritmetika dengan banyak suku ganjil atau 2K min 1, K bilangan asli lebih dari 2, suku tengahnya UK sama dengan setengah U1 tambah U2K min 1, atau setengah dari suku pertama ditambah suku terakhir. Kemudian ada juga sisipan bilangan. Misalkan di antara dua bilangan real X dan Y, X tidak sama dengan Y akan disisipkan sebanyak K buah bilangan, K-nya bilangan asli. X dan Y disisipkan K bilangan akan membentuk barisan aritmetik. Nilai beda barisan aritmetik yang terbentuk dapat ditentukan dengan B sama dengan Y min X dibagi K plus 1. K itu banyaknya bilangan yang disisipkan. Kemudian kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Tentukan 4 suku pertama. Jika suku ke N dirumuskan dengan UN sama dengan 2N min 3. N-nya 1, maka 2 kali 1 min 3 sama dengan min 1. N-nya 2, 2 kali 2 min 3 sama dengan 1. N-nya 3, U3 sama dengan 2 kali 3 min 3 sama dengan 3. N-nya 4, U4 sama dengan 2 kali 4, 8 kurangi 3 sama dengan 5. Jadi 4 suku pertama barisan itu adalah min 1, 1, 3, dan 5. Kemudian nomor 2, tentukan rumus umum suku ke N untuk barisan yang diketahui 4 suku pertamanya sebagai berikut. 4, 6, 8, 10. Yang kedua 1, 27, 125, dan 343, dan seterusnya. Untuk yang A, 4, 6, 8, 10, suku pertamanya 4, selisih 2 suku yang berurutan nilainya konstan yaitu 2, maka UN sama dengan 2N plus 2. Kita cek kalau N-nya 1, 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Kalau N-nya 2, 2 kali 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Kalau N-nya 3, 2 kali 3, 6 tambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Untuk yang kedua, 1, 27, 125, 343, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan ganjil yang dipangkatkan 3 atau pangkat 3 dari bilangan asli ganjil. Jadi UN-nya sama dengan 2N min 1 pangkat 3. Soal selanjutnya nomor 3, rumus umum suku ke N dari suatu barisan ditentukan dengan UN sama dengan AN kuadrat plus BN. Suku kedua dan suku ketujuh dari barisan itu masing-masing adalah 8 dan 63. Hitunglah nilai A, B, dan suku ke-11.
Suku kedua 8, maka N-nya diganti 2. 2 pangkat 2, 4 dikali A, 4A. B kali 2, 2B sama dengan 8. 4A plus 2B sama dengan 8, disederhanakan dibagi 2 semua menjadi 2A plus B sama dengan 4. Kemudian dari suku yang ketujuh, N-nya diganti 7, 7 kuadrat 49, 49A ditambah 7B sama dengan 63. Dibagi 7 semua menjadi 7A plus B sama dengan 9. Kita kurangkan, yang 7A dikurangi 2A sama dengan 5A, B dikurangi B0, 9 kurangi 4 sama dengan 5, maka A-nya sama dengan 1. A-nya 1 kita masukkan, 2 kali 1, 2, maka B-nya 4 kurangi 2 sama dengan 2. Sehingga UN-nya AN kuadrat plus BN, A-nya diganti 1, B-nya diganti 2, menjadi N kuadrat plus 2N. Kalau ditanyakan U11, tinggal diganti saja N-nya dengan 11. 11 kuadrat ditambah 2 kali 11, 121 tambah 22 sama dengan 143. Kemudian soal yang selanjutnya, nomor 4, tentukan suku pertama, beda, dan suku ketujuh dari barisan 5, 1, min 3, min 7, dan seterusnya. Suku pertama A sama dengan 5, bedanya 1 kurangi 5 sama dengan min 4. Maka suku ketujuh U7 sama dengan A plus N-1B, N-1-nya 6, jadi A plus 6B, 5 ditambah 6 kali min 4 sama dengan 5 min 24 sama dengan min 19. Kemudian nomor 5, suku ketiga dan suku ke-10 suatu barisan aritmetik berturut-turut 11 dan 39. Carilah suku pertama dan beda barisan itu serta tentukan rumus suku ke N. Suku ketiganya A plus 2B sama dengan 11. Suku ke-10 A plus 9B sama dengan 39. Ini dikurangkan. A dikurangi A-nya habis 0. 9B dikurangi 2B 7B. 39 kurangi 11 28. Maka B-nya 28 bagi 7 sama dengan 4. Kita masukkan di sini 2 kali 4, 8, maka A-nya 11 kurangi 8 sama dengan 3. Tinggal kita cari rumus suku ke N-nya, A plus N-1B, A-nya diganti 3, B-nya tadi diganti 4. 3 ditambah 4N min 4, jadi 4N min 1. Kemudian nomor 6, diketahui barisan aritmetik 3, 5, 7, 9 sama dengan 95. Banyak suku pada barisan itu adalah ganjil. Carilah suku tengahnya. Suku keberapakah suku tengahnya itu dan berapa banyak suku barisan itu. A-nya tadi adalah 3. Bedanya 5 kurangi 3 sama dengan 2. Suku terakhirnya UN atau U2K-1 sama dengan 95. Maka UK itu sama dengan setengah U1 tambah U2K-1. Atau setengah dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Suku pertama 3, suku terakhir 95, ditambah dulu 98, dikali setengah sama dengan 49. Ini adalah suku tengahnya. Kemudian suku keberapakah suku tengahnya itu? Rumusnya tadi A plus K-1B. Suku tengahnya 49, A-nya 3, K-1 dikali B, B-nya 2. 49 kurangi 3 sama dengan 46. Sama dengan 2K-2, ini dimasukkan 2-nya kali yang di dalam kurung. Kemudian min 2-nya pindah ke kiri jadi plus, 46 tambah 2, 48 sama dengan 2K. K-nya sama dengan 24, jadi suku yang ke-24. Kemudian banyaknya suku barisan tersebut ada berapa? Tinggal dimasukkan 2K-1, 2 kali 24 min 1, 48 kurangi 1 sama dengan 47. Lanjut nomor 7. Di antara bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 buah bilangan. Sehingga bilangan-bilangan semula yaitu 4 dan 28 dengan bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetik. Carilah beda dari barisan aritmetik yang terbentuk. 4-nya ini merupakan X, 28-nya Y. Yang disisipkan K-nya ada 5, tinggal masuk rumus Y min X, 28 min 4 dibagi K plus 1, yaitu 5 tambah 1, 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Demikian untuk contoh soal dan pembahasan. Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan sebagai latihan. Tentukan 5 suku pertama dari barisan-barisan A. UN sama dengan 3 plus 4N min 2N kuadrat. B.
UN sama dengan min 3 pangkat N. C. UN sama dengan N kuadrat dibagi N plus 2. Nomor 2, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan berikut, kemudian tentukan rumus umum suku ke N. Yang pertama, min 1, min 3, min 5, min 7, dan seterusnya. Yang kedua, 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Yang ketiga, 1, 2 per 3, 3 per 5, 4 per 7, dan seterusnya. Yang keempat, min 1, setengah, min 1/3, 1/4, min 1/5, dan seterusnya. Yang nomor 3, suku pertama dari suatu barisan aritmetik adalah U1, rumus umum suku ke N untuk N lebih dari 1 sesuai hubungan UN sama dengan 5 UN min 1 min 2, tentukan suku kedua sampai dengan suku ke-6 dari barisan tersebut. Selanjutnya nomor 4, rumus umum suku ke N dari suatu barisan ditentukan oleh hubungan UN sama dengan PN kuadrat plus QN. PG-nya anggota bilangan real, U1 dan U4 berturut-turut 3 dan 60. Hitunglah nilai P kali H, tentukan U5 barisan itu. Nomor 5, rumus umum suku ke N atau UN dari suatu barisan ditentukan oleh hubungan berikut. UN sama dengan AN plus B, tunjukkan bahwa UN min 1 sama dengan A. Yang kedua, UN sama dengan AB pangkat N-1, tunjukkan bahwa UN dibagi UN-1 sama dengan B. Nomor 6, tentukan suku pertama, suku ke-20, beda, dan rumus umum suku ke N dari barisan 2, 5, 8, dan seterusnya, 4, 3,5, 3, dan seterusnya, 12, 7, 2, dan seterusnya, 100, 90, 80, dan seterusnya. Nomor 7, suku ketiga dan ke-8 dari suatu barisan aritmetik berturut-turut 9 dan 4, carilah suku pertama dan beda. Yang kedua, rumus umum suku ke N, kemudian U5 dan U20. Nomor 8, suku ke-8 dari suatu barisan aritmetik ada 15, sedangkan jumlah U2 dan U16 sama dengan 26. Carilah suku pertama, beda, dan rumus umum suku ke N. Nomor 9, diketahui barisan aritmetik 147, 143, 139, 135, dan seterusnya. Carilah suku pertama, beda, dan suku negatif yang pertama. Kemudian tentukan suku keberapakah suku negatif yang pertama tersebut. Nomor 10, ditentukan bilangan asli kurang dari 150. Carilah banyak bilangan-bilangan itu yang habis dibagi 3, habis dibagi 5, kemudian habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5. Yang terakhir untuk soal isian nomor 11, diketahui barisan aritmetik 4, 9, 14, dan seterusnya sampai 284. Banyak suku barisan itu ganjil, carilah suku tengahnya dan suku keberapakah suku tengahnya itu, serta berapakah banyak suku barisan tersebut. Kemudian contoh soal yang pilihan ganda bisa dikerjakan sebagai latihan. Nomor 1, suatu barisan aritmetik mempunyai suku ke-10 sama dengan 16 dan suku ke-20 sama dengan 46. Suku ketiga barisan tersebut adalah berapa? Nomor 2, 2 dan 20 berturut-turut adalah suku ke-5 dan suku ke-11 suatu barisan aritmetik. Suku ke-30 barisan tersebut berapa? Nomor 3, seorang nenek mempunyai 17 orang cucu yang rata-rata selisih usianya sama. Jika sekarang usia cucu pertama 25 tahun dan usia cucu ke-8 14,5 tahun, maka usia cucu ke-15 pada 5 tahun yang akan datang berapa tahun? Kemudian nomor 4, suku ke-11 dan suku ke-20 suatu barisan aritmetik berturut-turut 18 dan 45. Suku ke-5 barisan tersebut berapa? Nomor 5, pada suatu antrian loket yang memanjang ke belakang, setiap orang rata-rata memerlukan waktu yang sama untuk menyelesaikan keperluannya tersebut. Andi berada di urutan ke-5 butuh waktu 10 menit, sedangkan Budi berada di urutan ke-15 butuh waktu setengah jam. Catur berada di urutan ke-30, maka ia membutuhkan waktu berapa jam, berapa menit. Masih ada lagi nomor 6, diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 dari suatu barisan bilangan aritmetik 18 dan 6. Suku ketiga barisan tersebut adalah berapa? Dan seterusnya. Nomor 7 silahkan dibaca sendiri, dikerjakan sebagai latihan. Demikian, terima kasih. Kita nanti akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu notasi sigma. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.